Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami berharap kalian tetap dalam keadaan yang baik, tetap semangat, tetap terjaga imun, selalu berpikiran positif, dan satu lagi, tetap bersyukur dalam keadaan apapun. Nah, untuk kali ini kita akan belajar tentang fisika terkait kuat medan magnet. Kuat medan magnet itu apa sih? Kuat medan magnet merupakan besarnya pengaruh magnet terhadap suatu titik di sekitar kawat magnet, di mana satuannya tersendiri adalah Tesla. Nah, kali ini kita akan belajar tentang cara menghitung kuat medan magnet pada berbagai kawat. Berbagai kawat sendiri, yang pertama adalah kawat lurus panjang, kawat melingkar, kawat solenoida, dan kawat toroida. Nah, kemudian kita akan melihat kita akan lihat tabel. Di sini ada tabel, ada gambar maupun rumus terkait beberapa kawat tersebut. Kawat lurus panjang itu yang pertama ya, ini yang namanya lurus panjang. Nah, kemudian rumusnya sendiri B sama dengan mu0 I per 2 pi A. Ini bacanya mu0. Mu0 itu permeabilitas ruang hampa yang nilainya itu selalu tetap, yaitu 4 pi kali 10 pangkat min 7. Nanti sudah ada di slide berikutnya. Ini semuanya menggunakan mu0 semua. Kemudian I pasti kalian tahu, I merupakan simbol dari arus listrik ya. Kemudian 2 pi A. A itu sendiri adalah jarak titik dari kawat. Ini ada titik. Nah, jarak dari titik ini sampai kawat itu adalah A. Satuannya yang namanya jarak pastinya meter. Kemudian yang kedua tentang kawat melingkar. Nah, kawat melingkar ini yang namanya lingkarannya. Nah, ini kawat melingkar. Rumusnya itu sendiri B mu0 masih sama ya, mu0 IN per 2A. I sama ya seperti tadi, arus listrik, N-nya itu sendiri adalah jumlah lilitan. Mana lilitannya? Nah, jumlah lilitannya ada di sini. Kalau ini kan ada hanya satu, jadi jumlah lilitannya satu. Tapi kalau nanti ada gambarnya 2 atau 3, N-nya kita ganti 2 atau 3. Kemudian 2A, A di sini adalah jari-jari. Ada ya, jari-jari. Nah, kemudian kenapa kok A itu sendiri mempunyai keterangan yang berbeda? Untuk kawat lurus panjang, keterangannya adalah jarak. Kawat melingkar, keterangannya adalah jari-jari. Itu hanya suatu simbolik saja. Jadi, bisa kok kita ganti menjadi X, Y, Z, itu sama aja. Bisa ya. Kemudian kita lanjut ke yang kawat ketiga, kawat solenoida. Ini bahasa yang lumayan baru ya buat kita. Solenoida itu bentuknya kayak gini, kayak lilitan kumparan gini ya bentuknya, kayak sobeker gampangnya lah ya. Nah, kemudian rumusnya tiba-tiba satuan. Rumusnya adalah B, yaitu mu0 IN per L. mu0 sudah tahu, I sudah tahu, N sudah tahu seperti yang di atas. L di sini hal yang baru, L adalah panjang dari solenoida itu sendiri. Kemudian di sini ada kata di tengah maupun di ujung. Apa sih maksudnya? Solenoida itu ada saatnya dia di tengah di sini dan ada saatnya dia di ujung di sini. Nah, kira-kira menurut kalian beda nggak rumusnya? Beda ya? Bedanya di mana? Bedanya ada di ini, per. Kalau yang pertama adalah per L, kalau yang kedua adalah per 2L. Nah, untuk mempermudah, kalau yang di tengah itu berarti tengahnya ada berapa ya? Oh, tengahnya ada 1, berarti per L, 1L. Kalau yang di ujung, karena ujungnya ada 2, berarti per 2L gitu. Next, untuk yang ketiga kita lihat. Maaf, maksudnya adalah kawat nomor 4, yaitu pada kawat toroida, di mana kita bisa mendapatkan nilai B itu sendiri menggunakan rumus mu0 IN per 2 pi R. Nah, ada satu simbol yang baru di sini adalah R. R itu adalah jari-jari solenoida, di mana jari-jari itu sendiri bisa kita peroleh dari setengah R1 tambah R2. Apa sih R1 R2?
itu adalah jari-jari dalam dan juga jari-jari luar. Semuanya satuannya sama, yaitu meter. Kemudian tadi juga sudah saya utarakan juga, kalau mu0 itu selalu bernilai 4pi kali 10 pangkat min 4, itu selalu ya. Kemudian terkait arus, nah arus satuannya adalah ampere. Kita akan mencoba untuk menyelesaikan beberapa soal, ada 4 soal terkait hal yang sudah tadi kita pelajari. Untuk nomor 1 ya, kita mulai. Untuk yang pertama, sebuah kawat lurus panjang. Nah ini kawat lurus panjang, ini kata kunci, berarti ini tahapan yang pertama tadi ya. Kawat lurus panjang yang dialiri arus listrik. Oke, arus listrik itu simbolnya apa? Arus listrik simbolnya I. Biar lebih gampang kita cara-cara seperti ini. Tentukan besar magnet induksi magnet di titik P tepat di bawah kawat tersebut pada jarak 10 cm. Nah ini kok ada kata induksi magnet, sedangkan tadi kita belajar tentang kuat medan magnet. Kuat medan magnet, apa sih hubungannya? Ini adalah nama lainnya saja, berarti secara tidak langsung kita di sini disuruh untuk mencari B. Coba kita tuliskan di sini yang akan kita kerjakan. Diketahui yang pertama yang sudah kita tahu adalah I ya. I-nya nilainya 10 ampere. Kemudian jaraknya, oke, jarak kalau pada kawat lurus panjang itu simbolnya A tadi ya. A sama dengan 10 cm. Satuannya enggak sudah internasional? Belum ya sepertinya. Ini satuannya adalah meter, berarti kalau cm ke meter itu naik 2 kali. Naik 2 kali berarti kita tuliskan 10 pangkat min 2, karena naik berarti min. Kemudian cukup itu aja yang diketahui. Yang ditanya sekarang, yang ditanyakan adalah B tadi, B. Nah coba kita kerjakan. Jawab. B adalah mu0 I per 2 pi A. Oke, mu0 itu berapa tadi? 4 pi kali 10 pangkat min 7. Arusnya adalah 10 per 2 pi A. A nya adalah 10 kali 10 pangkat min 2. Kita menggunakan angka yang sudah internasional ya, berarti yang ini, jangan menggunakan yang belum internasional. Kemudian kalau kita punya masalah, kita punya soal, sebaiknya kita sederhanakan saja biar tidak berlebih-lebihan. Nah coba kita di sini bisa menyederhanakan ini. Kemudian 2 sama 4 juga bisa kita sederhanakan menjadi berapa? Jadi 2. Berarti di sini ini sekalian aja, 10 sama 10 sudah ya. Nah kita tuliskan apa adanya, 2 kali 10 pangkat min 7 per 10 pangkat min 2. Nah kita bisa mempelajari di sini kalau ada pembagi kok dia berpangkat min, berarti bisa kita sederhanakan lagi, bisa kita naikkan. Kalau pangkat min naik menjadi pangkat plus 2. Nah kemudian berarti kalau gitu kayak perhitungan biasa, min 7 tambah 2 berarti min 5. Satuannya untuk B adalah Tesla. Kemudian bisa ya. Next untuk soal yang kedua. Nah, untuk soal yang kedua coba kita baca lagi. Berapakah nilai induksi magnet di kawat melingkar? Kawat melingkar. Oke, berarti ini pembahasan yang kedua. Induksi magnet sama tadi B. Untuk arus listrik, nah arus listrik adalah I dengan jari-jari kawat. Jari-jari tadi adalah R. Jari biasanya R atau boleh kita tulis dengan A. Jumlah lilitannya sendiri adalah N. Kita kerjakan. Diketahui yang pertama adalah arus listrik ya. Arus listriknya 0,3 ampere. Kemudian jari-jarinya atau A-nya sama dengan pi per 2, sudah meter jadi sudah internasional. Kemudian N, jumlah lilitannya adalah 4. Kemudian yang
yang ditanyakan di sini adalah B. Oke, sambil mengingat-ingat, rumus B pada kawat melingkar apa ya? Nah, ini dia. Mu0 IN per 2A. Nah, kita lanjut. Mu0 adalah tadi 4pi kali 10 pangkat min 7. Arusnya adalah 0,3 kali N. N-nya sendiri adalah 4 per 2. A-nya adalah pi per 2. Oke, kita bisa menyederhanakan kok ini. 2 sama 2 bisa kita sederhanakan. Pi yang ini sama ini juga bisa. Nah, sekarang hasilnya berapa? 4 kali 4. 4 kali 4 adalah 16. Pi, 10 pangkat min 7. Pi-nya udah hilang ya. Kali 0,3. Nah, 16 kali 0,3. 8, masih nyimpen 1. 3, berarti ini 4. 4,3 kali 10 pangkat min 7. Kalau kita mau nulisnya 48, berarti 48 kali min bertambah lagi. Ada 1 koma, berarti tambah 1 lagi, min 8. Satuannya adalah Tesla. Nah, untuk soal kedua bisa diikuti ya. Oke, bagus. Next, kita akan mengerjakan untuk soal ketiga. Soal ketiga adalah berapakah nilai induksi magnet pada solenoida baik di tengah maupun di ujung solenoida. Nah, ini adalah soal yang ketiga. Solenoida baik di tengah maupun di ujung ya. B. Untuk panjang. Nah, panjang solenoida tadi L ya kalau nggak salah. Jumlah lilitan adalah N. Kemudian arus listrik adalah E. Kita tulis diketahui yang pertama panjang ya, L-nya nilainya 20 cm. Ini belum internasional pastinya. Internasionalnya ke meter, berarti dia harus naik 2 kali, min 2. Kemudian jumlah lilitannya adalah N, 40 lilitan. Lalu arus listriknya, I-nya sama dengan 10 ampere. Nah, ditanyakan yang akan kita cari yaitu B, D. Yang ada 2 yang ditanyakan di sini, di tengah maupun di ujung. Nah, yang pertama adalah di tengah, yang kedua adalah B di ujung. Nah, yang A kita akan kerjakan. Jawab. Yang A, B di tengah. Oke, untuk B di tengah, rumusnya pasti sudah mulai ingat dengan simbol mu0 ya. mu0 IN per L. Tengahnya hanya 1, berarti hanya L. Nah, kita lanjutkan di sini. B sama dengan mu0 adalah 4pi kali 10 pangkat min 7 kali I arusnya adalah 10 kali N. N-nya adalah 40. Ini ada tali. Per L. L-nya adalah pakai yang sudah internasional, 20 kali 10 pangkat min 7. Min 2. Maaf, ini tak tulis 2 ya. Nah, ini. Kemudian kita sederhanakan. 20 sama 40, ini masih 2. Nah, ada lagi. 4 kali 2, 8 ya. Kali 10 jadi 80. Kali 10 pangkat min 7. Kita tulis apa adanya, per 10 pangkat min 2. Berarti kalau kita sederhanakan seperti yang tadi, 80 kali 10 pangkat min 7, pembaginya kan pangkat min naik menjadi pangkat plus 2. Berarti 80 kali 10 pangkat min 5 Tesla. Nah, bisa ya. Kemudian untuk yang B adalah B di ujung. Namanya juga di ujung, ujungnya ada 2. Berarti per 2L, bedanya di situ. Kita tuliskan mu0 IN per 2L. Nah, karena ini bedanya cuma per 2L bagi 2, nanti kayaknya kalau bisa kita tebak-tebak nilainya adalah setengah dari sini, 40-an ya. Tapi coba kita buktikan. mu0
kita hitung aja ya, nggak apa-apa sambil belajar. 4pi kali 10 pangkat min 7, arusnya adalah 10 kali 40 per 2L. 2L, L-nya adalah 20 kali 10 pangkat min 2. Kita cara-cara aja ya, karena ini juga kita sudah bisa. Berarti tinggal 40 pi kali 10 pangkat min 7 per, maaf ini 7 per 10 pangkat min 2. Nah, 7 min 2 berarti langsung toh min 5 tes. Nah kan setengahnya ya, hanya setengahnya. Oke, lancar ya untuk yang ketiga ini. Pasti untuk yang keempat semakin lancar lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk yang terakhir adalah tentang toroida. Nah, untuk tentang toroida itu sendiri, di sini diketahui jari-jarinya 15 cm. Jari-jari itu simbolnya adalah R, dialiri oleh arus listrik di sini simbolnya adalah I. Nah, apabila jumlah lilitan toroida tersebut adalah 18 lilitan, ini simbolnya N, berapakah kuat medan magnet? Berarti sama seperti yang lain, yang ditanyakan adalah B. Coba kita tulis, diketahui. Semuanya kita kasih keterangan diketahui semua. Biar apa? Biar memudahkan dalam pengerjaan kita kok. 15 cm. Nah, ini kayaknya belum internasional, kita rubah dulu ke internasional. Berarti naik 2 kali, berarti pangkat min 2 meter. Kemudian arus listriknya sekarang, arus listriknya adalah 1,5 ampere. Kita buat lebih mudah lagi, jadi 15 kali 10 pangkat min 1 ampere. Kemudian satunya lagi yang diketahui adalah M, jumlah lilitan yaitu 18. Oke, diketahui. Sekarang ditanyakan, yang ditanyakan yaitu terkait B. Nah, bisa kita kerjakan ya. Jawab, B sama dengan mu 0 IN per 2 pi R. Oke, mu 0 IN per 2 pi R. Mu 0 nya sudah hafal ya, 4 pi kali 10 pangkat min 7. Arusnya itu adalah 15 kali 10 pangkat min 1. Kemudian Rn-nya, N-nya adalah 18 per 2 pi kali R. R-nya 15 kali 10 pangkat min 2. Oke, bisa kita sederhanakan, lebih mudah, bisa mapi. 2 sama 4 ini masih 2, 15-nya juga sama ini. Oke, berarti tinggal angka 2 kali 18 yaitu 36 kali 10 pangkat min 7. Kita langsung aja ya, min 7 min 1 min 2 naik berarti plus 2. Plus 2 ini angka 2, berarti tinggal 36 kali 10 pangkat min 7 tambah min 1 min 8 plus 2 berarti min 6. Tes lah. Selesai untuk pembahasan kali ini 4 soal. Insyaallah kalian nanti bisa mengikuti, bisa lancar lagi. Selamat mencoba, selamat belajar buat kalian. Sukses selalu, mudah-mudahan bermanfaat. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.